sering ngerasa anxious di kerjaan. Gue juga kok. Dulunya sih parah banget, tapi sekarang udah jauh mendingan. Di video ini, gue akan share 3 penyebab kita ngerasa anxious di kerjaan dan gimana sih cara menanggulanginya. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, Strategic Project Manager yang suka sharing tips tentang personal development dan karir. Kali ini gue akan share tentang gimana caranya untuk mengatasi perasaan anxious ketika kita kerja di kantor. Pertama-tama, kita perlu memahami dulu sebenarnya anxiety itu apa sih? Anxiety atau perasaan resah adalah respon yang diberikan tubuh kita ketika kita merasakan stres. Sebenarnya ini adalah fitur positif di tubuh manusia. Dan ini berguna banget ketika zaman dahulu kala, ketika kita masih menjadi manusia purbakala. Ketika kita melihat atau kita menyadari bahwa ada bahaya, misalnya ada macan atau ada cuaca buruk, kita itu mulai merasakan bahwa ini pertanda buruk, jadi kita harus hati-hati. Nah sayangnya ketika sekarang kita sudah tidak banyak menghadapi tantangan-tantangan secara fisik, sering banget ketika ada tekanan-tekanan secara psikologis, kita pun merasakan stres. Nah, dan biasanya ketika kita kerja, kita nggak pernah luput dari yang namanya stres. Stres di sini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya buruk. Karena di titik optimal, sebenarnya stres itu bisa ngebantu kita supaya bisa perform dengan lebih baik. Tapi ada kalanya stres itu melebihi batas optimal dan bikin kita malah jadi anxious. Dan inilah 3 penyebab anxiety tersebut dan gimana cara kita menanggulanginya. Pertama adalah perasaan terlalu takut untuk salah. Seringkali kita merasa bahwa kalau mengerjakan sesuatu itu harus benar. Mungkin ini bawaan karena dari dulu kita dididik bahwa segala sesuatu harus benar dan nilai itu sebaiknya sempurna. Sehingga kebawa ketika kita bekerja, kita juga merasa tertekan kalau kita harus melakukan segala sesuatunya dengan benar. Padahal ketika kita bekerja, situasinya jauh berbeda dengan situasi akademik, di mana banyak faktor yang lebih tidak controllable, data juga mungkin tidak available, dan ada gap antara apa yang kita pelajari secara teori dan praktek. Belum lagi kalau lo bekerja di perusahaan yang mengalami perubahan seperti misalnya tech startup, atau even perusahaan yang sedang mengalami perubahan bisnis model, atau juga terdisrupsi karena adanya pandemi. Sehingga di perusahaan-perusahaan tersebut banyak sekali cara-cara kerja baru yang lagi di-redefine. Dan di fase ini sangat rentan untuk berbuat yang namanya kesalahan. Bukan di sini gue menyarankan kita itu tidak takut sama sekali berbuat salah, tapi kita punya level antisipasi yang wajar terhadap berbuat kesalahan. Yang pengen gue coba perkenalkan ke teman-teman adalah kebiasaan untuk menormalisasi kesalahan. Yang namanya manusia wajar banget berbuat salah. Apalagi kalau kita baru mengerjakan sesuatu buat yang pertama kalinya. Yang paling penting ketika kita udah berbuat salah adalah pertama, kita mengakui dan nggak berbuat defensif. Gue tahu ini kelihatannya simple banget, tapi nggak segampang itu buat dilakukan. Karena pertama kali gue berbuat kesalahan di pekerjaan, yang adalah gue defensif dan malah blaming ke teman kerjaan gue yang lain. Jadi step 1 adalah acknowledge bahwa oke, ini memang kesalahan gue. Yang kedua adalah untuk secepatnya memperbaiki situasi. Seringkali kita punya kesempatan untuk langsung melakukan yang namanya problem solving atau memberikan workaround terhadap masalah. Let's say misalnya kita presentasi data yang nggak akurat. Kita bisa bilang kalau sorry, datanya ternyata nggak akurat, akan langsung gue update ya, jadi di meeting selanjutnya datanya udah lebih update dari yang sebelumnya. Tips yang ketiga adalah untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kalau kita salah sekali, wajar banget. Tapi kalau kita udah salah dan salah lagi di hal yang sama, itu artinya kita nggak belajar dari kesalahan. Maka dari itu, ketika kita berbuat kesalahan, make sure kita benar-benar paham kenapa sih kita salah, dan berusaha untuk nggak mengulanginya lagi next time. Penyebab yang kedua adalah kita terlalu banyak membandingkan diri sama orang lain. Theodore Roosevelt bilang bahwa comparison is the thief of joy. Dan gue sangat setuju. Sebenarnya, kita itu sangat rentan loh terhadap membandingkan. Membandingkan sama siapa sih? Sama misalnya senior kita di kantor. Kita mungkin heran,
kenapa ya buat kita ini bisa makan waktu berjam-jam, tapi kalau ngeliat senior kita ngerjain, dia cuma ngerjainnya beberapa menit aja. Atau kita ngebandingin sama teman seangkatan kita yang baru aja update di LinkedIn bahwa gila, dia baru dipromote atau dia baru dapat kerjaan di perusahaan yang kita pengen banget. Atau mungkin kita adalah korban dari keseringan nonton sosial media dan ngeliat kok kayaknya orang gampang banget ya jadi kaya atau gampang banget dikit-dikit liburan ke Bali. Ini dia yang agak berbahaya, karena seringkali apa yang kita lihat itu bukanlah sebuah hal yang objektif. Kita kebiasaan banget untuk meng-compare bagian paling kece dari seseorang dengan bagian yang biasa aja atau bagian buruk dari kita. Kebiasaan inilah yang bikin kita ngerasa anxious, karena kita ngerasa bahwa kok hidup kita gitu-gitu aja ya. Nah, mesti gimana sih workaround-nya dengan situasi ini? Pertama adalah bandingin diri kita sendiri sama diri kita di masa lalu. Karena setiap orang punya starting point. Yang kedua, kalau memang lo ngebet banget pengen bandingin sama orang lain, daripada perbandingan dengan cara yang sirik, fokus terhadap apa ya yang bisa gue pelajari dari orang tersebut. Biarpun orang tersebut bisa dikatakan privilege, tapi biasanya selalu ada hal yang bisa kita pelajarin dari orang itu. Makanya jangan terlalu gampang ngelabelin orang itu privilege, karena itu bisa jadi blocker kita untuk belajar dari dia. Dan yang ketiga adalah perluas pertemanan. Karena seringkali kita sirik sama orang dan mungkin karena kita nggak kenal langsung sama orang tersebut. Tapi gue sangat beruntung gue bisa mengenal orang-orang secara lebih dekat sehingga gue bisa melihat hidup mereka lebih objektif. Dan ketika gue udah bisa melihat hidup mereka dengan lebih objektif, pada akhirnya gue sampai di kesimpulan bahwa setiap dari kita itu pada akhirnya punya hal yang bikin kita happy dan punya hal yang bikin kita nggak happy. Dan akhirnya gue ngerasa lebih nggak sendirian aja, karena sebenarnya kita tuh nggak sebeda itu loh. Penyebab yang ketiga adalah kita terlalu fokus sama kekurangan kita. Sering banget kita ngerasa kecil ketika kita bekerja. Kita ngelihat, wah keren ya ada yang lulusan luar negeri. Atau kita dikasih sebuah kerjaan baru yang nggak pernah kita kerjain sebelumnya. Yang kita fokus adalah, ya gue kan bukan siapa-siapa, ya gue kan gak punya pengalaman di bidang ini. Dan ketika kita fokus sama kekurangan kita malah mengecilkan diri kita sendiri. Di sini bukan gue bilang untuk kita jadi halu dan kita bilang jago di bidang yang kita gak punya domain expertise sama sekali. Tapi yang gue saranin adalah dua hal. Pertama, fokus sama kelebihan kita. Kalau kita gak punya domain expertise, dan kita nggak punya kemampuan bahasa yang bagus, emang apa sih kelebihan kita? Banyak teman-teman. Pertama, kita mungkin punya lebih banyak waktu daripada senior-senior atau bos kita di kantor. Sehingga mungkin kita lebih bisa mengalokasikan waktu buat baca artikel, buat ngambil course, atau buat research di internet. Kelebihan kita yang kedua adalah mungkin kita lebih nggak gengsian. Karena kita nyadar bahwa kita bukan expert, jadi kita lebih punya waktu dan lebih punya nyali untuk benar-benar ngulik hal atau data-data yang benar-benar ngejelimet. Dan dari proses itu, sebenarnya kita bisa jadi dapat insight yang nggak dimilikin sama banyak orang. Kelebihan kita yang ketiga adalah, apalagi kalau misalnya kita termasuk yang cukup muda, kita mungkin lebih familiar terhadap digital dibandingin teman-teman kerja kita yang berada dari generasi sebelumnya. Maksud gue di sini adalah gunain familiarity kita terhadap teknologi untuk ngebantu nggak cuma diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Again, dengan fokus sama kelebihan kita, bukan berarti kita jadi orang yang sombong dan nggak mau belajar. Kita bisa kok tetap fokus sama kelebihan kita, at the same time, kita juga belajar dan kita menyadari masih banyak hal yang perlu kita kembangin. Ketika kita bisa balance antara kedua-duanya, instead of kita malah fokus sama kekurangan kita justru malah bisa lebih nggak anxious. Itu dia hal yang bikin lo anxious dan apa yang bisa lo lakukan untuk menguranginya. Well, selain tips untuk menghadapi anxiety, gue juga punya tips-tips lain yang bisa ngebantu lo untuk lebih celing di karir lo. Cek video ini ya. See you next time!